Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggeledah sekitar 10 tempat terkait dugaan kasus penyelewengan penerbitan persetujuan ekspor minyak goreng, yang salah satu tersangkanya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah mengatakan, penggeledahan dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia, mulai dari Batam, Medan, hingga Surabaya. Kemudian, tempat yang digeledah diantaranya kantor Kementerian Perdagangan hingga rumah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari, serta kantor kegiatan usaha dari 3 pihak swasta yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menyita sejumlah barang bukti dalam giat penggeledahan tersebut, seperti 650 dokumen hingga barang bukti elektronik. Febri menyampaikan barang bukti yang disita dari penggeledahan tersebut dapat memperkuat konstruksi hukum terkait kasus mafia minyak goreng yang dilakukan oleh para tersangka. Kemudian Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk menghitung jumlah kerugian negara terkait dugaan korupsi izin persetujuan ekspor minyak goreng. Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah menyampaikan bahwa kasus mafia minyak goreng dinilai telah berdampak tidak hanya terhadap perekonomian negara, akan tetapi juga berdampak terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian jaksa penyidik juga masih tengah mendalami dugaan pelanggaran tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk menangani perkara tersebut. Dalam kasus penyelewengan izin ekspor ini, ada 4 orang yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka. Yang pertama, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana. Kemudian Stanley M.A. selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Permata Hijau Group, lalu Togar Sitanggam, General Manager PT Musimas, dan Komisaris Wilmar Nabati Indonesia Parulian Tumanggor. Para tersangka diduga melakukan pemufakatan terkait izin ekspor. Ketiga tersangka yang berasal dari pihak swasta berkomunikasi dengan Indrasari agar mendapatkan persetujuan ekspor meski tidak memenuhi syarat. Persetujuan ekspor kepada eksportir tersebut seharusnya ditolak izinnya karena 3 pihak swasta itu mendistribusikan minyak goreng tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri dan tidak mendistribusikan minyak goreng ke dalam negeri sebagaimana kewajiban yang ada dalam DMO, yaitu 20% dari total ekspor.